Shadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Ana yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran Al-Karim. Semoga beliau yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Amin ya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, kita langsung saja memasuki acara inti. Ibu-ibu boleh nggak yang depannya agak maju sedikit biar yang belakang itu tidak kedinginan, karena kalau kita orang kedinginan. Iya. Nah, biar dekat Bu, biar dekat. Yuk, yang begini, yang biar ramai nampak di siaran langsung. Iya, betul. Ini masuk TikTok, ini masuk TikTok Ibu. Nanti diliput Indosiar ini. Baiklah ibu, kita langsung saja memasuki acara inti, yaitu tausiah, siraman kalbu sekalian ilmu untuk kita ibu-ibu yang disampaikan oleh Ustazah Ubilaila kepada Ibu Ustazah dan kepada Ustazah. Terima kasih Bu. Yo, Mik Nurul Jannah, super cantik. Jangan lihat bentuknya, rasakan manfaatnya. Jangan kemana-mana ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu
Salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Taklim, Ibu Murni beserta para pengurusnya yang tanpa lelah terus mengajak kita dalam kebaikan, karena sebaik-baik orang adalah yang setiap harinya ingin selalu lebih kenal kepada Allah, yang setiap waktunya ingin terus lebih dekat kepada Allah. Mudah-mudahan Ibu Ketua dan para pengurusnya senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah, sehat walafiat, panjang usia dalam limpahan berkah, selalu diberikan perlindungan dan bimbingan juga pertolongan Allah dimanapun dan kapanpun. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Nurul Jannah yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, yang hadir di kesempatan sore hari yang penuh barokah. Alhamdulillah cuaca sudah cerah kembali ya Bu. Tadi pagi sampai siang hujan. Insya Allah hujannya hujan barokah, hujan penuh rahmat Allah. Insya Allah hujannya membawa kebaikan untuk kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya yang istiqomah mensyiarkan agama Allah lewat kegiatan majelis taklim ini selalu diberikan kesehatan juga, sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat jasmaninya, sehat ruhaninya, sehat juga dompetnya. Amin ya robbal alamin. Panjang usia yang barokah. Saya yakin ini tanggal 2 pasti dompetnya semuanya segar bugar ya, betul tidak? Oh belum ya? Oh, dikira saya setiap tanggal 2 atau tanggal 1 sudah pada cair. Tapi ini mungkin efek air-air wudhu ya Ibu Murni. Wajahnya cerah seperti wajah-wajah habis gajian gitu. Makanya saya husnudon. Oh ini wajahnya ceria-ceria ini, enggak murung-murung. Ini berarti bukan karena efek gajian, tapi efek air wudhu yang selalu menimpa anggota tubuh kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahmi kita diridhoi oleh Allah dan menjadi jalan kita semuanya bahagia lahir batin, selamat dunia sampai akhirat kelak. Alhamdulillah, puja-puji beserta syukur marilah senantiasa setiap waktu, setiap saat, setiap detik kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas kekuatan yang Allah berikan. Alhamdulillah atas hidayah iman yang
Allah berikan, sehingga sampai detik ini kita masih istiqomah mengisi sisa usia kita dengan berlomba-lomba mengumpulkan amal kebaikan. Insya Allah menjadi tabungan pahala kelak di surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabiin tabiatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu hadis yang tertulis dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Tahu ibu kitabnya? Tidak, ya udah saya aja yang tahu. Yang penting kita sharing ilmu. Udah dulu saya yang mondok, sekarang saya sampaikan ilmunya ke ibu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah lewat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis yang ada dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa kata Rasul, setiap hari itu ada berapa jam ibu? 24 jam. Kubur, barzah, apa sih bedanya kubur dan barzah? Setiap orang meninggal pasti masuk barzah, tapi setiap orang yang meninggal tidak semuanya masuk kuburan, ya bu ya. Kan ada sebagian yang prosesnya dibakar, atau maaf naudzubillahi min dzalik, dimakan buaya, tertabrak sampai hancur, dia nggak masuk kubur. Tapi selagi dia meninggal pasti akan melewati alam barzah. Alam barzah setiap hari memanggil kita yang masih hidup sebanyak 5 kali. Dalam riwayat lain disebutkan sebanyak 7 kali. Jadi mereka manggil itu tiap hari ibu. Tapi untungnya ya bu, kalau kita orang Islam semuanya pasti untung. Jatuh kenapa? Kena apa ya? Licin. Apa yang kena? Kaki kanan, untung kaki kanan aja, nggak kaki kiri. Betul tidak? Bahkan maaf, kalau ada yang meninggal pun dibilang untung meninggal. Kalau hidup itu nanti ngerepotin, itu masih untung aja meninggal juga. Itu orang muslim, orang mukmin, karena memang udah ada dari hadisnya kan. Ajaban di amril mukmin, kata Rasulullah, semua yang terjadi pada orang Islam itu semuanya takjub, semuanya kebaikan dari Allah. Dari sisi manapun semuanya baik. Bahkan ketika kita memandang itu tidak baik, tapi kalau dipandang lewat kacamata tauhid pasti semuanya baik. Karena tidak mungkin Allah mendolimi hambanya. Kenapa kita merasa terdolimi? Karena kurangnya ilmu kita, karena kurangnya iman kita. Makanya pentingnya ngaji, biar yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya lupa jadi diingatkan, ingat lagi, betul? Yang tadinya salah jadi dibetulin. Makanya hidupnya jadi terarah, hidupnya jadi tenang, hidupnya jadi tentram, karena pedoman hidupnya selalu ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang dipanggil, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari kubur tidak memanggil kurang dari 5 kali panggilan. Untung tidak kedengaran ya bu ya. Coba kalau kedengaran, ibu mau ke jodoh lewat temiang, hai Umi Naila, mungkin merinding ya bu ya. Itu ada untungnya terus kita orang iman hamba Allah itu. Untung gak kedengeran. Coba kalau kedengeran
Bu Murni, panggilan dari kubur. Saya jamin tiap mau ke pasar kaget gak bakal semangat makan miso, karena baru aja nyendong. Hai Ibu Murni, jangan lama-lama di pasar kagetnya. Mungkin ya, untung gak kedengeran. Tapi jangan karena gak kedengeran keenakan. Apa saja yang dipanggil oleh alam barzah, 5 panggilan setiap hari dari alam barzah. Yang pertama, alam barzah memanggil kita dengan panggilan anak baitud dulmah. Kata alam barzah, wahai Bani Adam, saya adalah tempatnya penuh kegelapan. Meski kamu di Batam punya toko lampu, dari mulai lampuan kecil sampai lampuan besar, bahkan kamu mungkin direktur PLN, kalau kamu meninggal kuburanmu akan gelap. Ana baitud dulmah, kata kuburan saya adalah rumah yang penuh kegelapan. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal demikian, sahabat bertanya, ya Rasulullah, berikanlah untuk kami amalan, sehingga ketika amalan itu kami kerjakan, maka kubur kami tidak kegelapan, kubur kami terang benderang. Maka jawaban Rasulullah apa? Bangunlah di sepertiga malam, sholat sunnah tahajud, itu akan memberikan penerangan di alam kuburan. Nah, dengan demikian berarti ketika kita sudah tahu, kita harus memaksakan. Karena kalau ibadah nggak dipaksakan memang malas aja. Betul tidak Ibu? Contoh aja ngaji, jangan jauh-jauh. Ini kalau nggak ada imannya, mendingan ngaji atau mendingan berselimut. Apalagi lagi kurang sehat ya Bu ya, bersin-bersin, pusing kepala. Kan biasa kalau musim pancaroba itu kadang panas terik, langsung hujan turun, itu ke tenggorokan itu gatel, nggak enak. Tadi yang sholawatan pun itu agak-agak gatel itu tenggorokannya, tapi karena tersyafaati suaranya bagus jadi tersamarkan. Nah, jadi ibu-ibu, makanya ketika sudah tahu ilmunya, yuk mulai nanti malam yang sedang tidak haid bangun malam. Umi, tapi saya setiap malam bangun, sholat tidak. Jangan hanya bangun aja ke WC pipis udah gitu selimutan lagi, ya itu mah mungkin semua juga melakukan, apalagi musim dingin, gampang mau pipis, bangun meskipun hanya 2 rakaat, biasakan dari mulai sekarang sholat malam. Karena letak kemuliaan seseorang adalah di sholat malamnya. Jangan hanya mau sholat malam kalau lagi ada masalah. Ketika punya hutang banyak baru mau sholat tahajud, lunas hutangnya lupa tahajudnya. Jadi makanya kalau ibadah itu jangan disandarkan kepada sesuatu. Udah ibadah kita mah karena Allah, ngaji taklim karena Allah, mau dengan siapapun hadirnya, mau siapapun ketuanya hadir karena Allah. Karena yang memerintahkan mengaji pun siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ya, mulai nanti malam yang sudah terbiasa sholat tahajud, bersyukurlah Allah mudahkan jalan taat. Yang belum terbiasa harus dipaksakan. Kalau kata orang Padang ada peribahasa kan, ala bisa karena biasa. Kalau bahasa Padangnya gimana? Ala biso? Hah? Sama, ala bisa karena biasa. Oh gitu aja. Oh dikira kan kalau Jawa itu oh juga ya. Oh gitu tuh karena orang Padang ya. Berarti kalau orang Batam gimana? Bisa karena dibiasakan, tidak bisa karena belum terbiasa. Makanya yuk biasakan nanti malam, meski berat, awalnya berat, lama-lama akan terbiasa. Malah nanti jadi ketagihan.
jauh, karena semuanya juga habit. Kalau sudah terbiasa itu nanti ada yang kurang. Contoh ibu setiap hari ngopi, nyandu ngopi, hari itu belum ngopi, aduh ini apa ya, pusing, enggak, tapi kok enggak semangat, oh belum ngopi kata ibu. Bukan ibu aja, saya juga ketika sudah ngopi perasaan jreng gitu ya, jadi yang tadinya enggak semangat itu jadi strong gitu, jadi semangat 45 gitu. Jadi lihat Pak Haji Adis yang tadinya kegantengannya setengah, udah ngopi itu jadi nampak seperti Raffi Ahmad gitu ya. Mungkin itu efek karena udah kecanduan. Nah itu sama dengan ibadah. Ibu terbiasa setiap hari sholat duha. Kalau ibu meninggalkan satu aja sholat duha, entah karena acara rapat di sekolah atau acara posyandu, nanti ada apa ya, sesuatu yang hilang di hati itu. Itulah hidayah, itulah yang mahal yang Allah berikan khusus orang-orang yang sudah istiqomah dalam kebaikan. Nah, jadi yang pertama, kubur memanggil kita bahwa kubur adalah rumah penuh kegelapan. Maka yuk kita sama-sama belajar bangun malam untuk menerangi nanti kuburan kita. Yang kedua, panggilan kuburan yang kedua, ana baitul wahdah, kata kuburan. Saya adalah rumah kesendirian. Sebanyak-banyaknya besti ibu di Laguna Regensi, kalau ada yang meninggal saya jamin gak bakalan ada yang mau nemenin. Meskipun di Batamnya makan seblak bareng, makan rujak bareng, makan bakso bareng, ke pasar kaget bareng, dijamin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo kita gantian yuk nemenin di dalam, satu orang satu malam. Gak mungkin ada. Makanya ketika sadar nanti dikubur sendirian, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, berikanlah kami amalan sehingga ketika kami mengerjakan amalan tersebut kami punya teman nanti di dalam kuburan. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jadi ibu jangan merasa bangga punya besti banyak kalau ibu jarang baca Al-Quran. Makanya berbestilah, punya circle lah, punya komunitas lah yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan. Pernah nggak punya besti gini? Halo, udah makan belum? Sering. Halo, minggu ini kita belum healing nih. Sering. Ada nggak besti yang ini? Halo, hari ini sudah berapa berapa juz Al-Qur'annya? Ada nggak? Ada juga nanti bulan Ramadan ya Bu Murni, itu pun di masjid. Malu masjid yang lain ada kedengaran tadarus, masjid kita belum ada. Ayo malu. Bukan karena Allah tapi karena malu. Nah makanya ibu jangan bangga punya kawan di dunia banyak, jangan bangga selfie dengan besti yang banyak kalau tidak ada satu besti pun yang mengingatkan kita dalam kebaikan. Makanya kalau punya bestinya rajin pengajian, pasti rajin pengajian minimal, meskipun awalnya ikutan, malu saya belum bisa ngaji. Ya justru harus ngaji kalau belum bisa ngaji. Setingkat profesor aja masih mau ngaji, masa kita nggak mau ngaji? Aduh saya malu belum berjilbab istiqomah. Pelan-pelan, udah mau datang ngaji aja itu sudah syukur. Alhamdulillah punya kawan yang mengingatkan dalam kebaikan. Berarti kalau punya kawan yang mengingatkan dalam kebaikan, dia mau bareng-bareng dengan kita, tidak hanya di dunia aja, mau nanti di surga pun bareng-bareng lagi, selfie lagi, makan seblak lagi ya Bu ya, nanti di surga. Makanya carilah kawan yang mengingatkan dalam kebaikan, terkhusus mengingatkan agar rajin baca Al-Quran. Kata ibu, saya belum bisa baca Al-Quran. Udah ibu datang ke pengajian, tadi ada qoriah membaca Al-Quran, ibu mendengarkan, sama pahalanya. Yang membaca dan yang mendengarkan sama tuh. Gimana enggak baiknya Allah, kita duduk aja, gak bawa buku, gak bawa pena, sama kayak ibu-ibu ini, duduk aja dari awal sampai akhir. Nanti ibu ditanya, ibu paham? Insya Allah, meskipun nantinya lupa lagi ya, nggak apa-apa.
bisanya. Rasulullah mewajibkan umatnya ngaji bukan bisanya, tapi mencarinya, ikhtiarnya, langkah kakinya. Mana keseriusanmu ingin masuk surga? Mana keseriusanmu ingin mendapatkan pertolongan Allah? Katanya kamu mau masuk surga, tapi diam-diam baik di rumah. Ada pengajian nggak mau datang, ada aja alasannya. Ada wirid nggak mau datang, katanya malu. Udah, itu adalah sebagian dari godaan syaitan. Kita harus memaksakan, tidak boleh ada malu dalam kebaikan. Karena kan katanya ada keterangan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Bukan malu yang itu. Malu al-haya'u minal iman kalau mempertontonkan kemaksiatan, gak berjilbab, buka aurat, baru itu malu sebagian dari iman. Tapi kalau ngaji, masa ngaji malu? Betul tidak, Bu? Jadi mulai saat ini, sesibuk apapun ibu, usahakan setiap hari membaca Al-Quran untuk menjadi bestie kita, teman kita di kuburan. Sesibuk apapun harus maksain baca Quran, meskipun satu hari satu juz, ibu. Aduh, ini 2024 mau berakhir, ayat aja dari dulu. Umi Naila katanya ngajinya juga belum lancar. Udah, coba yang ibu bisa, yang paling ikhlas ibu baca apa? Al-Ikhlas, sudah aja itu Al-Ikhlas. Al-Ikhlas Al-Quran bukan? Al-Quran, ayat suci Al-Quran, baca Al-Ikhlas. Ibu lagi duduk depan suami, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Paling kata suami, mah tahlilan siapa? Bukan tahlilan, ini baca Quran. Buat besti mamah nanti di kuburan. Karena papah mencintai sekarang. Kalau mamahnya masih bernyawa, kalau mamah udah nggak bernyawa, pasti papah nggak mau menemani mamah di dalam kubur. Goodbye. Nah gitu ya, Bu. Baca Al-Quran. Yang ketiga, kuburan memanggil kita kepada orang-orang yang masih hidup. Anak baitut turab. Kata kuburan, saya adalah tempatnya yang penuh dengan tanah. Meski ibu sultan di rumah banyak bed cover yang mahal, dari merek yang murah sampai yang mahal, tetap masuk kuburan hanya beberapa lembar kain kafan. Mentang-mentang ibu istrinya Raffi Ahmad, pakai baju gamis, pakai bed cover merek Kintahun, masuk ke Miang, nggak bakalan. Turun semuanya tanah, kata Rasulullah. Makanya kata para sahabat, ya Rasulullah, berikanlah kami amalan, sehingga dengan amalan tersebut kami nanti diliputi rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak merasa ketakutan, tidak merasa kesepian, tidak merasa sendirian. Maka Rasulullah menyebutkan dalam hadis tersebut, perbanyaklah beramal soleh. Perbanyaklah beramal soleh. Dari mulai melek mata sampai merem mata, banyak celah kita untuk syukur. Cuma kita kadang banyak lupanya daripada ingatnya. Kadang kita masih standar syukur itu dapat gaji baru syukur, dapat arisan baru syukuran, dapat door prize kalau ada acara-acara, apalagi sekarang musim kampanye tuh, dapat door prize kipas angin mini yang kecil, syukurannya juga luar biasa. Dapat door prize jilbab Paris yang padahal kalau beli di TikTok itu harganya 9.000, tapi senengnya luar biasa. Tidak salah, tidak. Cuma kadang kita, mata kita, pola pikir kita tertuju bahwa syukur itu adalah berbentuk materi. Enggak, ibu. Ibu punya mata dengan penglihatan yang jelas, jarang kita syukuri. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masih lengkap tubuh kita. Berapa banyak di luar sana punya mata tapi tidak dengan penglihatannya, punya hidung mancung tapi sinus tidak bisa mencium aroma, betul? Punya gigi tapi sakit gigi, sakit gusi, baru
kita bersyukur. Kalau kita kena sakit gigi, aduh ya Allah ini susah kali makan, baru ingat Allah. Coba kalau lagi sehat, kadang makan pun gak baca Bismillah, gak ingat ke Allah yang ngasih rezekinya. Makanya terus perbanyak amal soleh dengan fasilitas yang sudah Allah berikan kepada kita. Di antaranya saya tidak pernah lupa dan tidak pernah akan bosan mengingatkan kita untuk mengumpulkan amal soleh, di antaranya dengan senang membaca sholawat. Membaca apa Bu? Terus aja Ibu, itu resep bahagia lahir batin, resep bahagia rumah tangga. Kan ada nyanyinya ya, gara-gara sebotol minuman. Udah ganti gak boleh, ini mesin. Gara-gara rajin sholawatan, hidup tenang tiada beban. Gara-gara rajin sholawatan, semua urusan dilancarkan. Kalau lagi kumpul-kumpul, mending sholawatan daripada sibuk buka aib orang, daripada sibuk ngurusin orang. Betul tidak? Jangan suka sibuk ngurusin orang. Kali aja orangnya nggak mau kurus, diurusin nggak mau kurus. Apa kayak saya? Ih gemoy kali ya, biarin. Suka sibuk ngurusin orang. Kali aja orangnya nggak mau kurus, diurusin nggak mau kurus. Apa kayak saya? Ih gemoy kali ya, biarin. Tapi jangan. Enggak, kita punya pahala sedikit, jangan sampai rugi pahala kita dikasih ke orang yang kita gibahin. Dosa orang yang kita gibahin pindah ke kita, udah banyak dosa ditambah lagi dosa. Makanya benteng lisan kita agar tidak mudah tergoda menggibah orang. Perbanyak zikir sholawat, perbanyak baca Al-Quran, insya Allah. Yang keempat, kuburan memanggil kita. Kata kuburan, ana baitul apa, saya adalah tempatnya binatang-binatang buas. Maka kata Rasulullah menyebutkan, bila kita ingin diselamatkan dari serangan binatang buas di alam kubur, dari ular syujaul amro, dari kalajengking, dari ulat, dari hewan ular yang menyiksa di dalam kuburan, maka perbanyaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Biasakan ya Bu, sebelum berbuat apapun dalam bentuk kebaikan, baca awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah semua kebaikan yang diawali dengan Bismillah akan membukakan pintu keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kata kuburan, ana baitus su'al munkar wa nakir, saya adalah tempat pertanyaan munkar dan nakir. Maka untuk memudahkan kita dalam menjawab pertanyaan munkar nakir di alam kubur, dengan membiasakan memperbanyak zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padilahnya diantaranya menguatkan iman, membangkitkan semangat untuk beramal soleh, dan insya Allah jadi jalan dimudahkan kita menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Alhamdulillah. Jadi pelajaran sore hari ini apa? Perbanyaklah beramal soleh dimanapun dan kapanpun, dan
insya Allah kita belajar untuk senantiasa mencari perhatian Allah, untuk senantiasa mencari perhatian Rasulullah. Bucinlah kepada Allah agar bahagia, bucinlah kepada Rasulullah agar bahagia. Apa sih Umi bucin itu? Kalau ibu-ibu dengar dari Gen Z, anak-anak kita itu, bucin itu budak cinta. Budak cintanya kepada lawan jenis. Naudzubillah, itu salah besar. Kalau kita bucinnya butuh cinta Allah, butuh cinta Rasulullah. Kalau kita butuh cinta Allah, butuh cinta Rasulullah, ya udah, kerjakan apa yang Allah sukai, tinggalkan apa yang Allah tidak sukai. Dijamin hidup bakalan tenang, nyaman, bahagia, berkah lahir batin kita dan keluarga di dunia sampai akhirat kelak insya Allah. Yang pertama tadi apa? Perbanyak amal soleh, bangun malam, membaca bismillah, lalu membaca Al-Quran, lalu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah nanti kalau kita sudah masuk liang kubur, tidak akan merasa kesepian, tidak akan merasa kesendirian, tidak akan merasa kegelapan. Semuanya Allah akan limpahi, lindungi. Berikan kita curahan rahmat dan magfirahnya. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baiklah, kita sama-sama membaca istighfar, dilanjut doa. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotoya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum.